Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang koin XRP. Semakin hari semakin menunjukkan bahwa XRP adalah aset terbaik untuk investasi menuju bull run nanti. Dan perkembangan tersebut akan kita bahas melalui update berita kali ini. Sebelum kita update beritanya, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini. Total market cap kripto saat ini berada di 1,37 triliun dolar, menurun 4,09%, dan volume perdagangan 24 jam terakhir berada di 68,75 bilion dolar, meningkat 25,22%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di level 51,7%, dan level Fear and Greed Index saat ini berada di level 67%, masih dalam zona kerakusan. Dan terpantau harga Bitcoin saat ini berada di 37.423, menaik 0,15% dalam 24 jam terakhir dan 2,66% dalam 7 hari terakhir. Dan harga altcoin dan token lainnya rata-rata ada yang menghijau, ada yang memerah, dan rata-rata masih mengalami penurunan karena masih terkena sentimen negatif dari Binance kemarin ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja update berita dari XRP terus menunjukkan perkembangan yang baik sebagai kripto dengan potensi yang luar biasa menuju bull run nanti. Apa yang membuat XRP terus semakin berkembang dan terus menunjukkan eksistensi yang baik hingga saat ini? CEO dari Uphold mendukung pembayaran menggunakan Ripple hingga 5 miliar dolar setiap tahunnya. Jadi sebelumnya Uphold sebagai exchange di Amerika Serikat yang mendukung atau pro dengan XRP sudah lebih dahulu menahan XRP dengan jumlah yang banyak, dan kali ini Uphold memastikan dukungannya terhadap Ripple XRP dengan menyediakan likuiditas bagi pembayaran Ripple hingga 5 miliar dolar setiap tahunnya. Simon McLaughlin, CEO dari Uphold, membagikan wawasannya tentang Ripple sebagai landscape pembayaran lintas batas negara, dan wawasan tersebut dia berikan dengan tujuan mengubah metode pembayaran yang lama di mana transaksi keuangan antar lintas batas negara yang masih menggunakan fiat ingin diubah menuju ke pembayaran melalui kripto dan blockchain. Dan dalam hal ini dengan memanfaatkan kerjasama bersama Ripple. Jadi dalam acara yang diwawancarai oleh media kripto Digital Perspective, di sini McLaughlin memberi komentar bahwa dia akan menyediakan likuiditas pembayaran bagi Ripple hingga 5 miliar dolar yang akan dimulai setiap tahunnya. Melalui Digital Perspective Permabul, dia membagikan postingan Twitternya. Terima kasih banyak bagi Simon Laughlin, CEO Uphold, untuk pembicaraan ini mengenai Ripple dan Uphold dalam kerjasamanya. Dan dia menegaskan, bersiaplah karena akan datang likuiditas Ripple bagi pembayaran Uphold hingga 5 miliar per tahunnya. Apa alasan McLaughlin menyediakan likuiditas bagi Ripple? Bahwa dia menyesalkan ketidakjelasan dalam menggunakan metode kuno seperti transfer uang secara fisik, dan tantangan seperti itu sudah harus ditinggalkan di era modern saat ini. Sehingga CEO Uphold, McLaughlin, memberikan terobosan baru dengan mendukung likuiditas bagi Ripple untuk melakukan transaksi antar lintas batas negara yang lebih cepat dan efektif dengan bekerja sama bersama Ripple. Jadi jelas teman-teman, Ripple terus menunjukkan perkembangan yang baik. Setelah kejelasannya dengan SEC, dia terus menggeliat untuk membangun mitra kerjasama bagi perusahaan-perusahaan dan institusi negara untuk membangun kerjasama transaksi keuangan antar lintas negara. Bahwa keyakinan perusahaan sangat tinggi akan mengalami potensi volume peningkatan transaksi keuangan yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya,
dan terutama semakin matang kejelasan peraturan di beberapa belahan dunia membuat pembangunan kerjasama bagi Ripple itu akan semakin lebih baik dan lebih cepat. Dan Uphold sudah menjadi role model untuk kerjasama pembayaran lintas negara, yang tentu di sini melibatkan Ripple dan juga XRP sebagai token natifnya. Ripple juga mengungkapkan keinginannya untuk berpartisipasi di dalam sektor pembayaran lintas batas negara yang akan mencapai 300 triliun dolar pada 2030. Jadi sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, perkembangan Ripple untuk membangun kerjasama lintas pembayaran bagi setiap negara dan institusi menghasilkan dampak positif yang diharapkan pada 2030, di mana transaksi keuangan mencapai 300 triliun dolar. Ripple bisa menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan eksistensi yang baik dan menunjukkan terobosan-terobosan baru bagi pembayaran lintas batas negara. Jadi sejalan dengan keinginan Uphold, Pegas Soltani juga sebagai kepala produk pembayaran Ripple mengungkapkan bahwa ingin memecahkan masalah yang ada di sektor pembayaran masih menggunakan zaman dahulu, yaitu transaksi transfer fiat, dengan mengubahnya menjadi teknologi blockchain yang lebih efektif dan efisien dan tentu lebih mudah digunakan. Dan bahkan teman-teman, berita tentang kemenangan Ripple XRP dan juga begitu banyaknya kerjasama berbagai institusi keuangan, negara dan swasta dengan Ripple membuat Grayscale berkeinginan membuat Grayscale Spotlight XRP sebagai alternatif SWIFT bagi pembayaran antar negara. Grayscale baru-baru ini melirik kepada XRP untuk jadikan sebagai alternatif pembayaran antar lintas batas negara. Karena Grayscale juga tahu bahwa transaksi fiat yang lama sudah sangat ketinggalan sehingga perlu inovasi baru dalam bentuk kripto dan blockchain. Selain Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Monero, dan Bitcoin SV, Ripple juga XRP sudah dimasukkan dalam kerangka aset sektor kripto dalam laporan Grayscale. Jadi Grayscale melihat potensi yang sangat besar dalam Ripple, terutama bagi XRP. Kedepannya semakin meningkat adopsi yang digunakan untuk transaksi keuangan lintas batas negara. Jadi sebelumnya Grayscale sudah mengajukan Bitcoin ETF spot teman-teman, dan bila memungkinkan Grayscale pun akan mengajukan XRP ETF spot untuk nasabah-nasabahnya, dan tentu akan mengajukan terlebih dahulu pengajuan aplikasi tersebut ke Badan Sekuritas Amerika Serikat. XRP akan terus jadikan sebagai aset investasi oleh beberapa institusi dan keuangan negara lainnya untuk mendukung keamanan aset mereka, juga untuk mendukung perjalanan bisnis mereka ke depannya. Jadi ini adalah berita baik bagi XRP. Dan sekali lagi, XRP adalah satu-satunya kripto yang memiliki kejelasan dari SEC. Walaupun saat ini masih dalam tahap akhir menuju penyelesaian kasus, tapi ketika Hakim Analisa Torres menyatakan XRP bukan sekuritas, itu adalah titik utamanya teman-teman. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi investor untuk mengadopsi XRP. Dan bahkan teman-teman, selain Ripple juga sudah bekerja sama dengan berbagai institusi keuangan lainnya. Ripple juga meluncurkan program Duta Kampus XRPL bagi komunitas untuk memberi insentif bagi mereka. Jadi tujuan dari program Duta Kampus XRPL ini adalah untuk mengatasi masalah kesinambungan dan mendorong keterlibatan Ripple dan XRP di dalam komunitas-komunitas sejak muda. Program ini diberikan waktu pada tanggal 20 Desember adalah batas terakhir untuk pendaftaran menjadi anggota dari kelompok program baru ini. Dan
diresmikan nanti pada musim semi tahun 2024. Jadi misi dari inisiatif ini adalah untuk membiayai siswa yang memiliki hasrat mendalam untuk pengembangan teknologi blockchain dan mau membangun menjadi bagian dari kelompok yang memecahkan tantangan unik saat ini. Jadi tujuannya adalah supaya muncul generasi-generasi yang memiliki kreativitas dalam memajukan tantangan di dunia saat ini, terutama di bidang keuangan, supaya lebih efisien, lebih efektif, dan tentu lebih mudah dan lebih murah secara biaya. Dan teman-teman, dengan kejelasan dari SEC terhadap Ripple, apakah Robinhood di sini akan melisting kembali XRP pada kuartal pertama tahun 2024? Jadi muncul spekulasi di tengah komunitas bahwa Robinhood sebagai platform terkemuka akan melisting XRP pada kuartal pertama tahun 2024. Dan kita tahu teman-teman, Robinhood adalah exchange di mana para paus, whales, dan bandar berkumpul. Dan bila sudah masuk ke Robinhood, akan membuat XRP semakin melonjak. Dan harga sekarang sudah tentu tidak akan ada lagi teman-teman. Kenapa? Karena demand yang tinggi akan menggerakkan harga XRP melonjak. Bila kita selidiki, Robinhood saat ini memiliki 23 juta pengguna aktifnya. Dan bila 10 juta saja pengguna dari Robinhood mengakumulasi XRP, maka teman-teman, saat bulan nanti XRP akan melonjak signifikan. Terlebih adanya rumor BlackRock, adanya rumor Grayscale mendukung XRP ETF spot, itu adalah satu gambaran bahwa ketertarikan institusi besar terhadap XRP terus bertambah. Ini membuat kita semakin yakin menahan XRP teman-teman. Dan untuk mengetahui berapa harga XRP saat nanti bull run, langsung saja kita pantau chart berikut. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam grafik XRP dengan time frame daily. Jadi dalam time frame daily, XRP berhasil breakout dari pola falling wedge-nya, dan bila mendukung Bitcoin bergerak naik, maka XRP akan menuju ke $1 pertama dalam tahun ini, apalagi sebelum halving saat ini. Dan dari indikator RSI-nya, di sini ada terbentuk pola bullish divergence. Jadi teman-teman, dari indikator RSI, dia sudah menembus trend line-nya untuk menuju oversold. Sedangkan harga dari XRP saat ini belum menunjukkan zona akumulasi lagi. Nah, jadi ini indikasi yang baik untuk XRP boleh terus menaik harganya hingga ke $1 dalam jangka waktu terdekat. Tetapi bila teman-teman yakin untuk menahan XRP dan mengakumulasi XRP saat ini hingga bull run, saat ini adalah harga atau area akumulasi yang masih cukup baik. Menurut teman-teman, berapa harga XRP nanti saat bull run? Menurut CryptoMove di sini, dia akan mencapai ATH terbarunya. Jadi strateginya, bila mencapai ATH terlama di 34 dolaran, maka sebaiknya kita sebagian men-take profit XRP kita. Dan bila lebih dari itu, maka sebagiannya lagi adalah rezeki bagi kita teman-teman. Karena apa? Institusi besar seperti BlackRock, Grayscale, bahkan mungkin Invesco, Fidelity, dan yang lainnya akan berencana membuat XRP ETF spot. Dan bila itu terjadi, maka harga XRP sudah dipastikan akan parabolik. Berapa menuju perkiraan paraboliknya? Teman-teman, di kolom komentar ya. Apakah $10 atau $11 atau $20 atau bahkan $100? Oke teman-teman, ini adalah info update dari XRP. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna, dan tentunya menambah keyakinan teman-teman untuk menahan dan mengakumulasi lebih banyak lagi XRP. Terima kasih telah mengupdate info dari CryptoMove,
Bila teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.